Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube CES Indonesia dan Edukasi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar cara menghadapi self defense varian gajah F5 gitu ya. Putih 4, D5, C4, C6. Nah, inilah bentuk umum dari self defense ya. Lalu dilanjutkan kuda F3, kuda ke F6, kuda ke C3, lalu gajah F5. Nah, pada posisi ini yang akan kita bahas gitu ya. C makan D5, C makan D5, menteri ke B3, mengaktifkan perwira. Apabila hitam menjalankan pion ke B6, maka langkah terbaik putih adalah E4. Dia makan pion E4, dilanjutkan kuda ke E5. Menteri dan kuda mengancam pion yang ada di F7. Ya. Kita balik itu. Nah, kalau hitam memakan pion yang ada di D5, ya, maka putih tetap menjalankan menteri ke B3. Ya. Langkah terbaik hitam ya adalah kuda makan kuda di C3, B makan kuda di C3, menteri ke B6 ya, karena hitam tahu bahwa menteri putih ini ya cukup aktif ya dan bisa membahayakan bagi pemain hitam, maka hitam memutuskan untuk melakukan peraduan menteri di petak B6. Nah, langkah terbaik putih adalah kuda ke D2 dengan maksud memajukan pion ke E4 ya. Kalau menteri hitam makan menteri B3, pion A makan menteri B3 ya. Lalu the next plan adalah putih menjalankan pion ke E4 ya, lalu gajah ke D3, lalu raja ke E2 begitu ya. Jadi putih fokusnya pengembangan buah ya dan pemusatan petak pusat tadi ya. Kita back tuh. Nah, kalau tadi menteri ke 3 ya. Nah, kalau kita menjalankan menteri ke B6 ya, maka putih makan kuda di D5 ya. Kalau seandainya menteri hitam memakan menteri di B3 terlebih dahulu ya, ini putih lakukan cek di C7 ya, memaksa raja putih untuk memaksa raja hitam untuk tidak rokade ya. Raja ke D7, lalu pion A makan menteri di B3, raja makan kuda di C7, dilanjutkan gajah ke F4 cek ya, memaksa raja mundur ke C8 ya, lalu dilanjutkan kuda ke D2 dengan tujuan untuk memajukan pion ke E4, gajah ke D3, lalu raja ke E2. Jadi berusaha untuk menempati petak pusat ya dan mengembangkan buah begitu ya. Jadi ini menteri ke B6. Nah, lalu kalau misalnya putih menjalankan kuda makan kuda di D5, C makan kuda di D5, menteri makan pion di D5. Lalu hitam menjalankan pion E6, mengancam menteri sambil jaga gajah yang ada di F5. Menteri putih terpaksa mundur ke B3, lalu ya
posisi ini ya, menteri hitam ini tidak memakan menteri putih yang ada di B3. Jadi hitam malah menjalankan kuda ke C6, mengancam pion yang ada di D4. Begitu ya. Nah, langkah terbaik putih adalah memajukan pion E3. Ya. Kalau misalnya hitam menjalankan gajah B4 cek, ya ditutup aja dengan gajah D2. Ya. Di posisi ini tidak membahayakan bagi pemain putih ya. E3. Nah, kalau misalnya jawaban hitam ternyata kuda ke B4. Ya. Di sini kuda B4 dengan maksud kuda akan cek garpu di C2. Ya. Nah, pada posisi ini putih bisa melakukan menteri ke A4 cek terlebih dahulu. Ya. Jika ya jawaban hitam raja ke E7, ya ini dilanjutkan kuda ke E5, ya mengancam cek di D7, ya baru menteri bisa memakan pion yang ada di F7. Nah, kita mundur ya. Menteri cek ke A4. Nah, kalau raja lari ke D8, ya ini langkah terbaik putih adalah gajah D2. Ini langkah satu-satunya terbaik putih ya. Apabila kuda cek di C7, C2 maaf ya. Nah, di sini jawaban putih bukan jangan raja ke D1 ya, karena nanti menteri hitam bisa makan pion di B2. Ya, ini posisinya jadi nggak enak bagi si pemain putih gitu ya. Jadi ketika kuda cek di C2, nah raja lari ke E2 gitu ya. Misalnya kuda memakan benteng di A1 ya, maka dilanjutkan gajah ke A5. Jadi garpu gitu ya. Nah, kalau misalnya balik lagi, ini ya. Nah, jadi kita coba flashback lagi ya, E3 kuda ke 5 ke menteri cek di A4 terlebih dahulu ya, lalu raja ke E7, kuda ke E5 ya, kuda cek di C2 ya, raja geser ke D1 ya. Di sini kita menjalankan benteng ke D8 ya, karena mau diancam checkmate di peta D7 gitu ya. Lalu ya jawaban terbaik putih adalah G4 ya. Dilanjutkan gajah ke E4 ya, lalu F3 gitu ya. Kalau misalnya kuda makan benteng di A1
Udah, berarti F akan jadi P4 gitu ya. Ini posisinya jadi enak putih ya, karena kudanya menguasai pusat ya. Putih juga punya sepasang gajah yang kuat ya, gitu. Dan sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.